Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Mosoleh Petani Ponorogo. Petani kreatif, inovatif, petani zaman now, petani andalan bolo-bolo. Mari kita belajar bersama. Kali ini mengenai pembuatan persemaian bibit padi dapok menggunakan tray atau bisa juga dibilang pertanian atau persemaian modern. Jadi teman-teman semuanya, mari kita beralih menggunakan sistem persemaian dapok menggunakan tray seperti ini, biar kita tidak ketinggalan zaman atau pertanian kita agar tidak ketinggalan dengan negara-negara maju lainnya. Ayo kita maju bersama, belajar bersama menggunakan atau membuat persemaian dapok tray yang lebih mudah dan lebih menguntungkan kita selaku petani. Caranya yaitu seperti yang di video ini, pembuatan media semai menggunakan tanah merah atau tanah wadek yang kita campur dengan air perbandingan 1:1, kemudian kita blender atau kita aduk-aduk menggunakan bur tangan. Bisa, kalau tidak punya bur, bisa menggunakan tangan kita dengan cara manual diaduk-aduk. Tujuannya untuk menghaluskan media tanah biar bercampur dengan air dan menjadi lumpur halus yang mudah diratakan. Satu tray cukup menggunakan 1 gayung setengah. Jadi kalau dibuat cair seperti ini, perataannya lebih cepat dan lebih mudah. Seperti yang dilakukan di dalam video ini. 1 gayung penuh ditambah setengah, tinggal diratakan. Kenapa kita harus menggunakan bibit padi dapok menggunakan tray? Karena ini bisa menghemat waktu, menghemat biaya. Karena sekarang mencari tenaga kerja sudah sangat sulit di bidang pertanian. Anak-anak muda sekarang kalau disuruh mencangkul, mungkin di sawah ya tidak mau. Tapi kalau disuruh membuat persemaian seperti ini contohnya yang muda-muda, ini mau. Karena sambil duduk-duduk, sambil bincang-bincang, bisa dilakukan dengan mudah. Dan bibit yang menggunakan tray ini lebih lebih hemat ya, tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan pestisida, karena dibuat di pekarangan rumah atau di
di sekitar rumah yang ada tanah kosong bisa digunakan sebagai persemaian. Hemat waktu, hemat lahan, hemat tenaga. Yang pasti persemaian seperti ini memang wajib dilakukan oleh petani zaman sekarang. Nah, ini penebarannya. Kita penebaran sudah menggunakan alat seeder namanya, tinggal didorong. Jadi jatuhnya benih padi rata, tersebar rata. Kemudian apa ya? Karena ini bibit bisa ditanam muda, mulai dari umur 10 hari, umur 15 hari, umur 20 hari, umur 25 hari, semuanya bisa. Menyesuaikan lahan ya. Kalau kita sudah menekuni seperti ini sudah kurang lebih 10 tahun ya. Jadi teman-teman petani yang lain yang ingin belajar, ingin sharing-sharing, kita siap membantu, kita siap diajak sharing. Mau belajar ke sini saya perbolehkan atau saya persilahkan. Dan di tempat kami penutupnya menggunakan arang sekam yang disebarkan atau ditaburkan menggunakan seeder juga. Seperti ini, tinggal dorong. Tapi sebelum kita punya alat seperti ini semuanya manual menggunakan tangan-tangan tenaga kerja kita. Jadi penebaran penutup ini kita tebar menggunakan tangan dulunya, tapi sekarang kita sudah punya alat namanya seeder, kita tebar menggunakan seeder. Kemudian apa ya, kalau di tempat lain mungkin penutupnya menggunakan tanah, kalau kita menggunakan arang sekam. Walaupun terlalu tebal, kalau menggunakan arang sekam pasti akan tembus, karena ini sangat ringan dan sangat mudah ditembus oleh benih padi yang akan tumbuh. Setelah ditebari dan ditutupi, kemudian disusun-susun seperti ini. Ini nanti setelah disusun-susun, terus penebaran kita sudah selesai, akan kita tutup lagi menggunakan terpal. Menggunakan terpal untuk mempercepat tumbuh tunasnya dan cepat tinggi. Kita akan tutup selama 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam, melihat kondisi perkecambahannya. Disusun-susun seperti ini untuk menghemat tempat. Dan ini yang sudah jadi usia 10 hari ini sudah siap tanam, tingginya hampir 20 cm. Dan itu yang di ujung sebelah yang sudah tertutup itu penebaran yang kemarin, belum dibariskan. Nanti kalau sudah ditutup selama 2 hari 2 malam, kemudian dibariskan atau dijejer-jejer di tempat yang telah kita sediakan. Ini dijejer atau di tengah rel ya, semacam sepur, ada relnya kanan kiri sebagai penumpang roda seedernya yang mengeluarkan benihnya dari alat seeder itu didorong, rodanya diberi rel kanan kiri seperti ini.
Dan penebarannya ini sangat cepat ya, sangat cepat. Ini kita penebaran kurang lebih 1 kuintal ya, cukup nanti setengah hari, mulai jam 7 sampai jam 12 selesai. 7, 8, 9, 10, 11, 12, kurang lebih 5 jam selesai. Dan yang melakukannya ini teman-teman kita ini yang masih muda-muda, generasi muda, petani milenial. Mari di tempat lain menggunakan persemaian seperti ini biar petani muda mau menekuni dunia pertanian, karena dunia pertanian sekarang sangatlah mudah. Dan ini bisa semai benih padi seperti ini bisa ditanam menggunakan mesin, bisa menggunakan manual juga bisa. Mau ditanam satu-satu per tancap juga bisa. Jadi memang teknologi yang baru itu awalnya sulit diterima bagi petani kita, karena SDM-nya ya tahu masih kurang, pengalamannya kurang, inovasinya kurang, wawasannya juga kurang. Jadi saya mengajak kepada teman-teman petani berubah menggunakan persemaian seperti ini. Karena alatnya ini menggunakan tray ya, kalau di tempat kami. Kalau semisal traynya nggak ada, itu bisa di alasnya menggunakan plastik atau terpal. Jadi menggunakan tray seperti ini tidak harus ya. Artinya bisa diganti dengan plastik ataupun terpal yang tidak tembus air. Saya menggunakan tray ini alasannya karena lebih mudah pengerjaannya. Kemudian bisa dipindah-pindah menyesuaikan tempatnya. Kalau alasnya menggunakan plastik harus tumbuh dan sampai nanti diambil itu di satu tempat. Kalau ini kita penebaran di ini contohnya, kemudian dipindah lagi, disusun, kemudian pembarisannya ketika sudah tumbuh meninggi itu di tempat yang lain. Dan pengerjaannya tidak perlu memotong kalau sudah menggunakan tray ya, tinggal digulung-gulung, tidak perlu memotong-motong. Kalau alasnya plastik atau mungkin terpal itu harus dipotong-potong. Karena di kami juga melayani penjualan bibit padi siap tanam. Jadi perlu dihitung efisiensi waktu dan tenaganya. Dan kita membuat di pekarangan rumah ya, di depan rumah, tidak di persawahan. Karena yang di sawah nanti akan kita tanami padi. Jadi ini di sekitaran rumah ada lahan kosong. Dulunya biasanya untuk penjemuran padi hasil panen. Sekarang hasil panen dari sawah sudah kita jual basah, karena dijual basah lebih menguntungkan. Jadi tempatnya kita alihkan sebagai tempat persemaian benih padi atau persemaian bibit padi. Jadi kalau teman-teman kelompok tani, gapoktan, itu kami siap sharing, belajar bersama. Mungkin lihat-lihat, kalau nggak perlu lihat ya bisa lihat terus channel saya, channel pertanian,
channel peternakan, channel perikanan, karena kami sudah melakukan pertanian terintegrasi ya. Artinya kita ada menanam padi, nanti jeraminya kita berikan kepada ternak kita, sapi. Sapinya menghasilkan kotoran, kotorannya bisa dibuat biogas, dan limbah biogasnya bisa dibuat pupuk organik. Itu yang ada di tempat kami. Kemudian kami juga budidaya lele, budidaya ikan. Jadi sudah lengkaplah istilahnya pertanian terintegrasi di tempat kami. Ini yang dua membuat media semainya, yang dua menabur benihnya. Cukup 4 orang. Dan bibit padi ini biasanya lebih sehat dibanding bibit padi yang di persawahan, karena dibuat jauh dari persawahan sehingga tidak akan tertular oleh hama dan penyakit dari tanaman sebelumnya. Jadi benih padi dapok tray di pekarangan ini lebih sehat, lebih bagus. Atau lebih menguntungkan bagi petani-petani zaman sekarang ya. Harus berubah pola pikirnya, harus berubah persemaiannya seperti yang saya lakukan di sini. Dan di sini kami juga melayani pembelian bibit padi siap tanam sepanjang masa. Sepanjang tahun, sepanjang ada orang yang mau menanam padi. Oke, teman-teman petani seluruh Indonesia, tetap semangat dalam berusaha tani. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, Musoleh, petani andalan dari Ponorogo. Dan kami siap berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama petani-petani dan kelompok tani di seluruh Indonesia. Kami selalu terbuka luas untuk saling berbagi dalam hal pertanian. Terima kasih dan terima kasih. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan ke teman-teman petani yang lain. Terima kasih dan terima kasih.